Indonesia ya untuk mengekspor udang ya, bukan hanya ke Amerika Serikat tapi juga ke negara-negara lain selain Indonesia seperti misalnya China. Kita bahas dulu China ya. Oh ya. Sejauh ini sebetulnya peluang Indonesia untuk ekspor udang ke China seperti apa sih? Jadi the potential is there, but there are several hambatan yang kita ngerasakan. Yang nomor satu pasti harga, karena Amerika emang mau membeli udang di harga yang lumayan lebih premium dibanding sama China. And it's harder for us to export to China because China also produces their own shrimp, but it's also easier for them to buy shrimp from Vietnam and Thailand because they're much closer to China, and they have land borders with China too. And the third part would be their standards. There's a difference in standards of shrimp being exported to America and China. And we've been so focused on exporting shrimp to America that we've already made our budidaya biar itu bisa menjual dengan standarnya Amerika. Oke, lalu peluang untuk mengekspor udang juga ke Eropa ya. Eropa kan sebetulnya menetapkan beberapa standar ya. Iya. Seperti apa sih sejauh ini? Apakah juga sebetulnya dari Indonesia sendiri menyasar ke pasar Eropa dan bahkan mungkin saat ini mulai didorong lagi begitu ya, jumlahnya mungkin ditingkatkan lagi, tapi di lapangannya seperti apa sebetulnya? Kalau untuk Eropa sebenarnya agak lebih tricky ya. Gara-gara di Eropa mereka perlu ada namanya ASC certification, Aquaculture Stewardship Council certification. Dan proses untuk mendapat sertifikasi ini tidak gampang. Bisa memakan waktu sekitar 2-3 tahun dan perlu renovasi banyak hal sesuai standarnya Eropa. Dan di situ yang menjadi lumayan challenging untuk ekspor ke Eropa. Tapi kalau misalkan kita bisa mendapat sertifikasi tersebut dan kita juga ditolong from our counterparts in Europe, then it would be possible for us to export to Europe again. Oke, nah lalu berbicara mengenai budidaya dari udang itu sendiri begitu ya. Ini sebetulnya dalam setahun, ini perhitungannya seperti apa sih? Artinya berapa waktu yang dibutuhkan dari setiap panen, intervalnya berapa lama untuk ke produksi atau ke budidaya selanjutnya? Jadi mungkin untuk ngejelasin budidaya, pas kita dapat benur udangnya itu hampir sekecil pasir. Mereka kecil-kecil banget dan satu kolamnya kita yang misalkan 2.500 meter persegi kita isi 450.000 udang. Dari sana we grow them out for about 60 days. Habis 60 hari baru kita bisa partial udangnya tersebut dan itu mungkin size-nya size 100-an atau 10 gram per kilo. 10 gram per udang, jadi 100 udang per kilo. Dan dari situ kita coba push untuk ke size-size yang lebih besar. Kalau di ABN kita standarnya adalah sampai size 40 yaitu sekitar 90 hari. Dan setelah itu kita panen raya. Setelah panen raya akan ada pencucian kolam yang makan waktu sekitar 2 minggu sampai 4 minggu, sekitar 1,5 bulan sampai 1 bulan. Dan setelah itu kita isi benur lagi. Jadi setahun kita bisa dapat sekitar 3 siklus budidayanya. Baik, 3 siklus ya budidayanya kurang lebih. Baik, dengan cuaca yang boleh dikatakan sedang tidak menentu begitu ya, kadang panas, kadang hujan, ini sebetulnya memberikan pengaruh tidak sih ke hasil dari kualitas udangnya atau lebih kepada budidaya udangnya atau daya tahannya atau seperti apa sih? Atau mungkin ke kualitasnya ya mungkin? Jadi kalau misalkan cuaca ekstrim ini yang tidak nentu, itu lebih efek ke proses budidayanya. Di mana misalkan di kolamnya kita udah siapin buat musim hujan atau hujan terus, tiba-tiba panas. Atau misalkan kita udah siapin untuk panas, tiba-tiba hujan. Itu kayak kalau misalkan kita mau liburan ke negara yang dingin, jadi kita udah siapin baju-baju untuk cuaca yang dingin, pas sampai tiba-tiba panas banget. Kan kita stres. Dan itu sama untuk udang, karena airnya kita udah siapin untuk cuaca yang dingin, tiba-tiba panas, udangnya akan sangat stres. Dan di situ yang akan efek pola budidayanya kita. Cuman untuk tahun ini kita ngerasa lebih baik daripada tahun lalu, karena tahun lalu kurang lebih 150 hari itu hujan. Dan tahun ini kita ngerasa hujannya nggak sebanyak tahun lalu. Oke, lalu tantangan-tantangan apa lagi sebetulnya yang dihadapi oleh para pembudidaya udang di tanah air ya, selain daripada persoalan cuaca? Misalnya kalau kita lihat dari sisi teknologi, sebetulnya seperti apa sih? Dari sisi teknologi, kita we've already worked together with other vendors too. So we're trying new methods of testing the water parameters, water quality, and there's always improving market where we can test the shrimp for diseases with PCR. Jadi PCR nggak cuma buat manusia, tapi buat udang juga. Dan sebenarnya beberapa perusahaan PCR yang waktu itu untuk COVID, sekarang malah berubah untuk udang, penyakit-penyakit udang.
Dan dari situ kita juga bisa ngetes genetik dari udangnya tersebut untuk melihat mereka respon ke pakannya seperti apa, mereka grow-nya seperti apa. Jadi kita bisa plan our budidaya dengan yang benar. Selain dari itu kita juga ada mendevelop internally untuk menghitung populasi udang. Karena kalau dalam kolam kita kan itu 50 meter kali 50 meter dengan kedalaman sekitar 2 meter. Gak mungkin kita bisa ngitung 450.000 udang satu-satu kan untuk determine pakannya dia. Jadi kita harus membuat sebuah algoritma untuk melihat, mengestimasi kurang lebih populasi di satu kolamnya berapa. Baik, lalu dari rantai produksi budidaya udang ini, apakah memang bisa dipastikan cukup ramah lingkungan seiring dengan juga tadi ada teknologi-teknologi yang digunakan? Artinya dari ABN sendiri, apakah memang menggunakan teknologi yang cukup ramah lingkungan? Lalu inovasi-inovasi apa saja saat ini yang sedang dikerjakan atau akan berjalan ke depannya oleh ABN sendiri? Ya, jadi kalau misalkan inovasi untuk yang ramah lingkungan, we have the instalasi pengelola air limbah yang sesuai dengan spek pemerintah, dan kita selalu kirim sampel discharge-nya kepada government regulators dan juga ke lab yang swasta untuk melihat apakah ini sama dengan air yang kita narik dari laut. Selain dari itu, kita juga there's innovations in not just the technology side but the biological side. Mungkin yang lucu adalah udang juga memakai bakteri-bakteri, dan salah satu bakterinya adalah lactobacillus. Itu yang seringkali diketemuin di salah satu minuman yang biasa kita semua coba kita konsumsi. Dan ada bakteri-bakteri juga yang bisa mengurai discharge dari udangnya dan menolong mereduce nitrogen dalam airnya. Baik, ini juga nanti menentukan bagaimana kualitas dari udangnya ya, gizi yang ada di dalam udang ini seperti apa pada saat proses budidaya ini memang sangat-sangat menentukan ya. Lalu terkait dengan biaya ya atau capex lah gitu, capital expenditure. Nah dari di perusahaan ini sampai dengan tahun 2025 ini seperti apa? For capital expenditure, we actually felt a lot of strain because of the Russian-Ukraine war. From there, we saw a lot of the capital expenditure that we had to make go up significantly, especially in solar industry dan juga HDPE-nya. Karena we line our plants with high density polyethylene, which is a byproduct of oil, and because crude oil prices skyrocketed during the start of the Russian-Ukraine war, it affected our capex by a lot.